Oke, sip. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mulai dengan presentasi tugas 1 yang akan diawali oleh kelompok 7 untuk presentasi ya. Kelompok 7. Eva bisa ngomong gak sih, Fa? Ika kayaknya itu deh nggak bisa hadir, apa dia lagi kerja deh. Ayo. Udah mulai ya Bu ya? Boleh, silakan kelompok 7. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari grup 7 manajemen pemasaran jasa. Terdiri dari saya Agus Yanti, terus Eva Asmita, Ita Septiana, Muhammad Hadi. Kayaknya itu telat ya, atau lagi kerja, jadi belum bisa hadir. Oke, kami mau mempresentasikan Traveloka. Strategi Traveloka dalam mengalami masa pandemi. Di sini bisa kita lihat visi dan misinya. Menjadikan travel lebih mudah, cepat, dan menyenangkan melalui teknologi. Menjadi salah satu perusahaan biro perjalanan wisata agen perjalanan terbaik di Indonesia. Berkontribusi dalam meningkatkan industri pariwisata transformasi perjalanan di Indonesia. Misinya selalu menghadirkan produk-produk dan layanan terbaik secara terus-menerus, meningkatkan kemampuan SDM dan infrastruktur perusahaan sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pelanggannya, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi setiap pelanggan, menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan semua mitra usaha baik domestik dan internasional. Traveloka juga bekerja sama dengan seperti bank, terus layanan internet juga. Traveloka adalah perusahaan terbaik di Asia Tenggara yang memungkinkan pengguna untuk menemukan dan memesan beragam produk transformasi akomodasi, gaya hidup, dan layanan keluarga. Lanjut, Bu. Kita bisa lihat di sini sejarahnya Traveloka dari CEO Ferry Yunardi, terus CEO-nya Albert Sang. Lanjut, Bu. Positionnya Traveloka, bookingnya tenang, travelnya juga senang, solusi semua kebutuhan travel Anda sekaligus lebih baik. Berpergian menjadi lebih mudah dan murah dengan pesawat plus hotel, pesan tiket pesawat, hotel sekaligus dalam berapa langkah, mudah dan hemat lebih banyak. Dilanjutkan Muhammad Hadi. Ya, silakan Mas Muhammad. Dampak yang dirasakan Traveloka di tengah wabah COVID membuat minat berpergian dan pariwisata menurun drastis. Banyak dari pengguna Traveloka meminta refund dan reschedule tiket pesawat dan hotel. Oleh karena itu, pihak Traveloka meningkatkan sistem back-end guna mengatur pesanan untuk reschedule ataupun refund. Strategi yang dilakukan Traveloka di tengah wabah COVID. Inovasi yang dilakukan oleh Traveloka antara lain
Traveloka Edge Delivery. Fitur ini menghadirkan layanan antar makanan lebih dari 200 restoran ke rumah pengguna. Traveloka COVID Test. Fitur ini dapat diakses melalui Traveloka Experience untuk membantu pengguna uji tes PCR dan rapid test. Traveloka Lifestyle. Inovasi strategi promosi pertama di Indonesia melalui kanal live stream dan sudah disaksikan lebih dari 3,5 juta penonton. Online check-in. Fitur ini memudahkan pengguna untuk menikmati pengalaman check-in yang nyaris bebas kontak guna, meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Buy Now Stay Later. Fitur ini memudahkan pengguna untuk memesan terlebih dahulu tanpa harus menentukan tanggal. Ika, lanjutin ke Ika udah hadir belum, Bu? Sebentar. Di sini kok belum ada. Sedang itu belum hadir, nggak hadir, dia sibuk. Kamu lanjutin, Bang. Tinggal 1 slide aja, tipes kamu. Eva kayaknya kerja deh. Kenapa? Eva kerja kayaknya nggak bisa bersuara deh, Eva. Oh, oke. Ya, Mbak Eva di sini hadir, Mbak Ika nggak kelihatan. Di sini saya ada yang live si ID. Ini nggak tahu itu siapa. udah selesai, Bu. Udah selesai. Udah selesai? Udah. Oke, thank you. Ada yang mau ditanyakan? Ini nih yang saya nggak ngerti nih, yang Traveloka Lifestyle itu kayak apa ya contohnya ya? Yang dilakukan oleh Traveloka. Kalau yang itu loh, Bu, streaming di YouTube, di IG itu loh promosinya, gandeng artis-artis kayak gitu loh. Oh, akan lebih baik sebenarnya kalau ditampilkan juga nih di sini. Iya, nggak tampilkan, nggak lengkap. Kebanyakan aku presentasinya. Enggak lah. Jadi ini nih yang menarik ini kan ya, dia buat Traveloka Eats Delivery nih. Apa sih bedanya yang dia buat ini sama yang si GoFood ya? Sama apa namanya yang si Grab itu kan dia juga ngirim untuk delivery makanan nih. Yang bedanya apa ya? Yang Eat Delivery ini nih. Sama Grab kayaknya. Traveloka itu khusus pengguna jasa Traveloka deh, Bu. Yang booking gitu. Kalau misalnya maksudnya apa yang khusus pengguna Traveloka, dia nggak jauh beda dari Grab. Oh, nggak beda sama Gojek atau Cuma dulunya itu di Traveloka kan nggak ada, Bu. Setelah ada pandemi itu ada. Oh. Ini baru ada, Bu. Jadi kan mungkin itu munculnya Gojek duluan, Grab duluan gitu. Oh, jadi, saya mikirnya tuh karena si Traveloka ini dia punya hubungan banyak sama hotel-hotel kan ya. Nah, terus sekarang kan hotel mereka nggak bisa dapat pelanggan. Nah, terus jadi dia memasarkan makanan tapi khusus makanan yang dari hotel-hotel itu enggak ya? Kayaknya iya juga sih, Bu, kayak gitu. Yang miskinnya kayak gimana, Bagus? Ya kan hotel-hotel kan itu kadang kan apa di pandemi kan juga ada yang nggak laku, ada yang laku gitu. Mungkin restorannya daripada rugi gitu, mungkin kerja sama Traveloka jadinya ya buat rencana inovasi seperti itu, Bu. Oh, oke. Jadi sebenarnya hampir sama aja sama GoFood sama Gojek. Apa namanya yang Grab punya gitu ya. Ya, nah, ini kalau Grab kan itu fast food yang di pinggir jalan segala macam kan bisa menjuru. Kalau itu Traveloka kan baru, jadi mungkin belum
itu seperti GoFood gitu loh, Bu. Oh, itu dia punya kayak website sendiri atau gimana ya? Ini yang Kayaknya dibuat tuh pakai aplikasi sendiri. aplikasinya Jadi, Traveloka Traveloka gitu ya? Heeh. Oh, oke. Kalau yang ini nih bagus nih, yang dia beli sekarang tapi nanti nggak usah nentuin tanggal gitu ya. Online check-in tuh dia juga bagus. Ya, itu yang saya lihat sih. Oke, good. Ada yang mungkin ingin bertanya untuk kelompok 7? Saya punya nggak sih ya Traveloka? Kalau yang bertanya disebutin kelompok berapa namanya sekalian. Tadi ntar bisa saya nanya Peli. Hey. Eva baru masuk, Bu. Nah, akhirnya muncul juga. Lembur ini, Bu. Oke, gimana? Ada yang mungkin mau bertanya? Nggak usah peduliin itu si Mas Nur ngomong apa. Ayo tanya-tanya, nggak apa-apa. Ayo, ada yang mau Masih tanya? segar. Ntar kalau udah siangan kan pada ngantuk. Ada? Gak ada yang tanya kayaknya. Takut nih sama Mas Nur. Oke, kalau nggak ada, terima kasih untuk kelompok 7. Ya, kelompok berapa lagi yang sekarang ingin presentasi? Ini kenapa ya? Itu Bu kelompok 4, Bu. Sebentar ya. Dikirim bilet. Iya, ini soalnya ininya saya apa sih namanya? Laptopnya nih tiba-tiba bermasalah, nggak bisa buka ini, nggak bisa buka PowerPoint. Sebentar, ini udah di save di PowerPoint, kenapa nggak mau ya? Atau bisa minta tolong dari kelompok 4 untuk share screen mungkin ya? Gak bisa. Iya mah lewat WhatsApp, Bu. Nggak bisa buka wifi. Ini soalnya sambil bekerja, mau beres-beres. Mana ya nih caranya ya, sebentar. Itu anak-anak Ani sudah pada hadir belum? Bentar ya, saya open folder. Media. Sebentar. User. Bisa nggak? Nah, oke, kelompok 4 bisa. Yuk, silakan untuk kelompok 4 presentasinya.
Itu Nana udah hadir belum ya? Ya udahlah, saya dulu aja. Nananya sibuk jam segini. Oke. Oke, saya dari kelompok 4. Nana, Maulina, Anur Anissa, Yati. Ya Bu. Plus analis perusahaan salon mobil DSG, styling shop, analisa strategi perusahaan dalam bertahan di tengah pandemi. Itu tidak dapat dipungkiri pandemi corona atau COVID-19 yang terjadi di Indonesia membuat beberapa sektor usaha lumpuh, tidak terkecuali untuk jasa seperti salon mobil. Hal ini tentu membuat pelaku usaha berupaya agar tetap bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Salah satu upaya adalah dengan memberikan promo menarik. CEO founder DSG, Ciputat Chandra Ferry Dapadli mengatakan dia punya beberapa strategi yang dilakukan untuk mempertahankan konsumennya di tengah masa pandemi. Strategi yang pertama, mereka berlakukan pick up delivery service bagi konsumen yang ingin melakukan treatment. Mereka juga memberi gratis penyemprotan disinfektan untuk kendaraan. Salon mobil DSG juga memberikan promo free glass coating senilai 1,5 juta hingga 1,7 juta bagi mereka yang melakukan nanochemistry. Untuk menekan angka penyebaran virus, salon DSG juga memberikan free disinfektan untuk setiap pelanggan yang datang menyemprot. Penyemprotan ini dilakukan secara cuma-cuma untuk semua jenis kendaraan. Selain konsumen merasa aman, strategi ini tentu menarik para konsumen untuk mentreatment kendaraannya di salon DSG. Promosi yang dilakukan DSG, perusahaan DSG yang bergerak pada jasa salon mobil terus melakukan promosi penjualan untuk dapat membantu perusahaan meningkatkan omset perusahaan dan dapat menarik pelanggan untuk menggunakan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Menyebarkan brosur dan memberikan voucher berdampak positif terhadap peningkatan omset sebuah perusahaan dan berperan penting dalam menyampaikan informasi produk maupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen. Hal ini terlihat dari sebelum DSG melakukan promosi hanya sekitar 15 pelanggan saja yang datang. Setelah dilakukan promosi berupa penyebaran brosur di sekitar wilayah yang dekat dengan perusahaan DSG, pelanggan semakin meningkat dan mencapai 20 pelanggan di dalam sehari. Anis. Ya. Ya, sekarang Anis. Ya, silakan Mbak Nur. Langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam strategi pemasaran jasa, yaitu antara lain 1. Berikan pelayanan secara efisien dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai dengan harapan konsumen. Secara tidak langsung mampu mempengaruhi konsumen untuk kembali lagi menggunakan jasa yang kita tawarkan. Karena biasanya konsumen tidak suka jika menunggu terlalu lama pelayanan mereka harapkan. 2. Dalam menjalankan pemasaran jasa, adanya peran karyawan yang menangani konsumen dengan baik merupakan daya tarik tersendiri bagi para konsumen. Kinerja karyawan menentukan citra perusahaan jasa. Lanjut Bu. Oke, sebentar. 3. Tinggi rendahnya harga yang ditawarkan pelaku bisnis jasa sebaiknya disesuaikan dengan besar kecil manfaat yang diperoleh konsumen dari produk jasa yang kita tawarkan. Semakin besar manfaat atau nilai yang dirasakan konsumen, semakin tinggi pula biaya yang harus dikeluarkan konsumen. 4. Gunakan perkembangan teknologi serta inovasi untuk menghasilkan produk jasa yang mampu memberikan solusi terbaik
bagi para konsumen. Semakin canggih teknologi yang digunakan, maka semakin cepat pula pelayanan yang diberikan untuk konsumen. 5. Sesuai budaya yang berkembang saat ini, bisnis jasa juga dipengaruhi dengan adanya budaya yang berkembang saat ini. Lanjut, Bu. 6. Memuaskan keluhan pelanggan. Kecepatan pelayanan terhadap pelanggan akan menjadi pendukung dalam memasarkan jasa. Pada saat konsumen kita mendapati masalah pada pelayanan jasa kita, maka kita harus siap mengatasinya dengan pelayanan yang terbaik. Berikan dan layanilah dengan terbaik untuk menghilangkan kekecewaan yang dirasakan oleh konsumen agar mereka senang dan puas dengan pelayanan kita. 7. Menjalankan pelanggan. Untuk media marketing kita ada banyak cara untuk memanjakan pelanggan. Pastinya ada beberapa layanan tambahan yang mesti kita berikan. Misalnya menggunakan layanan software accounting dalam sebulan, layanan database atau layanan penyimpanan data dan lain-lain. Dengan begitu maka pengalaman pelanggan ini secara otomatis akan dia ceritakan ke teman-temannya atau dipromosikan. 8. Berikan reward atas referensi pelanggan. Apabila kita mendapat konsumen baru dari hasil referensi pelanggan, maka kita bisa memberikan komisi dalam jumlah tertentu sebagai imbalan memberikan kontribusi dalam mencarikan konsumen. Terima kasih. Oke, good. Ini si Mbak siapa namanya? Sebentar, Mbak Nana? Mungkin dia sibuk apa neneknya agak rewel. Oh, oke. Nah, good, ada sebentar. Ini yang slide 6 sampai slide 9. Ya. Ini kan ini kelompok ini menyampaikan ini langkah-langkah yang bisa diterapkan untuk strategi pemasaran. Nah, kalau langkah-langkah ini diterapkan di DSG ini, salon mobil ini gimana ya? Kayak yang pertama nih, memberikan pelayanan secara efisien. Nah, itu yang diterapkan itu apa? Kemudian peran karyawan. Nah, ini apa yang dilakukan oleh DSG? Peran karyawan itu Bu harus kalau ada pelanggan itu kan harus sama gitu. Enggak, maksudnya ini kan istilahnya teorinya gitu ya, yang dari slide 6 sampai slide 9. Nah, maksud saya yang dilakukan oleh si salon DSG ini apa untuk menjalankan strategi pemasaran ini? Paham ya pertanyaannya ya? Kayak contohnya kalau karyawannya yang seperti apa yang dibuat sama si salon mobil DSG ini supaya konsumennya itu percaya dengan karyawannya si salon mobil DSG. Kepuasan kepada pelanggan, cara melayani, kan itu salon mobil ya Bu ya. Kalau melayani gimana pelanggan itu merasa puas dan keadaan mobil yang dia bawa ke salon DSG itu lebih baik dengan gimana caranya? Gimana caranya ya? Iya. Ya seperti kan ya caranya itu kan kebersihannya juga, cara
Ini juga nih, apa nih? Ayo Mbak Nur Anissa mungkin bisa bantu juga. Mungkin pegawainya itu cekatan dalam menangani itu apa? Penyalonan mobil. Ntar dulu, ini kan kita lagi membahas dengan konteksnya COVID-19, gitu ya. Ya. Nah, ini kan yang jadi masalah ini karena wabah pandemi ini, orang itu jadi nggak berani untuk datang ke salon mobil. Nah, kemudian yang dilakukan sudah di apa ya namanya mau diomongin malah susah mau dikeluarin. Mungkin gini Bu, strateginya itu yang punya salon itu ngambil mobilnya ke rumah, nanti kalau selesai diantar lagi. Gitu. Itu apa namanya itu kan tadi udah dijelasin tuh. Tadi ya kan? Ada yang dijelasin. Iya, betul. Nah, tapi supaya datang ke salon tapi dibatasi gitu loh. Kalau ada telepon ke salon datang, oke, bisa, tapi dengan istilahnya syarat-syarat tertentu kayak kita menyediakan penyemprotan tadi kan yang udah dijelaskan kayak gitu loh Bu. Nah, ini kan untuk orang melepaskan mobilnya supaya orang lain yang membawa itu kan butuh kepercayaan yang tinggi, ya enggak? Nah, ya kan gitu. Gimana caranya si DSC Salon ini supaya orang itu percaya bahwa yang ngambil mobilnya itu adalah karyawannya mereka? Mungkin misalnya itu Bu, kartu namanya atau SDM-nya yang terpercaya kayak gitu. Ya kayak apa terpercaya itu Mbak? ada itunya, lisensinya atau sertifikat bahwa dia itu ada kartu namanya, bahwa dia karyawan DSC-nya gitu mungkin. Sekarang gini nih ya, kalau kartu nama itu gampang dibuat atau sulit dibuat? Bisa nggak sih orang itu kalau penipu gitu ya? Gampang. Nah, gimana caranya supaya konsumen ini yakin bahwa yang ngambil itu adalah karyawannya DSC, bukan maling mobil? Pihak kantor memberikan tanda bukti sebagai misalnya kayak kita bisa telepon kan di WA. Nah, kita bisa kirim foto itu ke konsumen kalau ini yang akan mengambil mobil tersebut gitu Bu. Oke, jadi mereka bisa lebih terpercaya gitu. Nah, kemudian pakai itu kali Bu, pakai surat pengantar dari kantor yang Surat distempel. pengantar juga bisa. Stempel asli dari kantor gitu. Jadi ada surat pengantarnya pasti. Kemudian si perusahaannya tapi itu harus stempel asli Bu. Iya. Karena mobil itu kan nggak sembarangan ya kita bisa kasih ke orang. Nah, terus apa lagi nih yang hubungannya dengan COVID-19? Maksudnya dalam arti COVID-19? Ya, yang hubungannya dengan karyawan nih. Tadi kan masih ngomongin tentang di sini nih, yang nomor 2 nih. Peran karyawan yang menangani konsumen dengan baik, gitu ya. Maksud saya, jangan kita cuman belajar tuh teori doang gitu. Kita baca, tapi kita nggak ngerti penerapannya tuh yang realnya tuh seperti apa gitu. Maksud saya supaya Anda presentasi dan Anda mencari itu supaya bisa menerapkan dari ini teori ini yang ada 9 ini nih. Langkah yang diterapkan dalam strategi pemasaran jasa 1, 2, 3 gitu kan ya. Ini bisa dihafalkan, tapi maksudnya apakah memang ini sudah diterapkan di satu perusahaan atau belum? Nah, itu akan lebih mudah untuk kita bisa mengingat. Itu maksud saya. Kenapa kok saya minta Anda untuk mencari di dalam perusahaan yang nyata gitu. Saya nggak bilang kelompok ini salah, nggak ya. Cuman maksud saya supaya kita belajar lebih dalam lagi dari kasusnya, dari contoh perusahaan salon mobil ini. Mungkin ini benar Bu, cuma perusahaannya itu nggak begitu terkenal, jadi kita itu nggak tahu itu benar. Dikira-kirain aja, dikira-kira apa yang bisa dilakukan. Tadi kan sudah kasih masukan tuh. Supaya konsumennya percaya, jadi dari perusahaan itu sudah mengirimkan dulu nih, ini nama karyawan yang akan mengambil mobil, ini fotonya, itu good. Ya, kemudian yang kedua tadi Mbak Herpianti juga bilang,
harus ada apa namanya surat Sertifikat. surat dari Surat perusahaannya, surat pengantar yang asli. Nah kemudian apalagi kira-kira nih supaya kita yakin Pakai itu Bu, apa kayak fingerprint, mahal kali. Apa kira-kira? Ini kalau lagi ini susah ya kalau kita di Taiwan soalnya kita nggak ngalamin ya. pakai aplikasi Bu. Misalnya kan itu, misalnya barangnya dibawa orang, kita tahu tempatnya di mana. Kan saya dulu pernah pesan di JNE juga. Maksudnya ini barangnya udah nyampe apa belum? Ini di kota mana, letaknya di mana, itu ketahuan Bu. Oke, jadi pakai tracking system gitu ya. Good, apalagi kira-kira? Bu, kalau itu kan salon mobil kan biasanya udah pakai member sendiri Bu. Contohnya kan Toyota ke Toyota. Jadi kan secara otomatis sudah pada kenal karena kan udah terbiasa ke sana. Iya, cuman kan karyawannya mungkin belum tentu mereka kenal sama biasanya pemiliknya. Kan kalau karyawannya juga kan udah langsung ada, contohnya karyawan ini melayani ini gitu, biasanya seperti itu. Ya, jadi kan contohnya kan yang pernah saya alami gitu. Yang pernah Itu saya salon. alami itu sebelum kita ke sana atau mobil kita di salon Ini salon mobil bukan. Satu-satu, sorry. Satu-satu nih Mbak Herpianti lagi ngomong sebentar. Yes, Mbak Herpianti gimana? Contohnya kan biasanya dikasih member gitu Bu. Mungkin kan kalau sudah member kan contohnya kedua pihak kan udah punya kepercayaan gitu. Oke. Ya, cuman kan kadang-kadang kalaupun sudah ada member nih masih banyak pihak yang kadang-kadang suka aji mumpung gitu, ngambil kesempatan untuk mereka melakukan kejahatan gitu kan. Contohnya itu kan Bu, kalau ibaratnya karyawan kan sudah tanggung jawab perusahaan. Contohnya kan kalau karyawan yang melarikan mobilnya kan yang bertanggung jawab itu perusahaan gitu. Good, berarti perusahaan memberikan jaminan gitu ya. Iya betul. Oke, good. Yang lain tadi siapa yang ngomong ya? Mbak Nana ya? Atau siapa? Mbak Herpi. Oh, Mbak Herpi. Lah saya udah selesai ngomong. Iya, yang lain tadi yang ngomong. Nur Hadi, monggo Yes, Mas Nur. Tadi mau ngomong apa, Mas? Bukan, tadi tuh katanya kan kalau Toyota ke Toyota ini salon mobil, bukan bengkel gitu loh maksudnya. Oh, hampir. Saya kan cuma contoh doang. Iya. Tapi sebenarnya hampir sama sih caranya kalau namanya membership itu memang benar yang si Mbak Hertianti ngomong. Kalau namanya membership itu biasanya mereka itu sudah langganan di di salon mobil Itu tersebut. DSG-nya bukan membership enggak itu? Hah? Kan saya bilang kan strateginya salah satu strategi biar ada Saya ini kepercayaan. nanya ke yang presentasi itu loh. kan Mbak Herpi tadi disuruh kasih saran Mas Hadi. Nggak apa-apa, nggak sama. Iya. Yang lain lagi nih masalah COVID-19. Ini kan kalau orang itu lagi wabah seperti ini gitu ya. Ini karena kita tuh yang ada di Taiwan kita susah untuk membayangkan karena di sini kita sih baik-baik aja gitu ya. Tapi kalau di kayak di Indonesia itu orang itu banyak yang istilahnya parno gitu ya. Parno tuh apa ya bahasa ini? Jadi Parno ya takut Bu. Ya, Takutan. paranoid. Paranoid. Jadi Iya, paranoid. sudah kebayang gitu. Wah, ini apakah orang yang datang itu dia itu bawa virus atau enggak? Nah, bagaimana caranya untuk meyakinkan? Bawa surat sehat itu ya Bu. Kalau dia tidak terkena COVID. Mungkin itunya karyawannya tuh Bu sesuai protokol kesehatan, jadi pakai masker lah atau gimana kayak gitu. Pakai baju apa APD gitu ya. pakai baju itu, baju APD. Bu. Oke, good. Jadi mungkin itu pun bisa dilakukan supaya konsumen itu menjadi lebih yakin. Dan ini yang menurut saya menarik ya, mereka itu memberikan desinfektan gratis. Nih. Ya, selain dia mengambil pick up delivery, jadi dia kasih ini penyemprotan untuk sterilisasi itu dilakukan secara gratis untuk semua jenis kendaraan yang ada di yang ada di sini.
gitu ya. Nah, kemudian mungkin akan lebih baik lagi kalau perusahaan itu juga mengumumkan apa yang dilakukan untuk menjamin bahwa karyawan yang bekerja itu mereka tidak bawa virus. Itu yang lebih penting, ya. Nah, saya rasa ini berhasil dilakukan oleh si salon DSG. Kenapa? Karena ini nih, dia melakukan promosi gitu ya, dengan memberikan voucher. Kemudian setelah dia melakukan promosi ini, ya, itu jumlah pelanggan yang datang itu semakin lama semakin banyak. Saya rasa bagaimana mereka menjaga protokol kesehatan pasti ini sangat baik, karena kalau nggak orang nggak akan mungkin percaya. Jadi mungkin kalau digali lebih dalam lagi nih akan lebih bagus nih, ya. Nah, ini kayak yang nomor 5, sesuaikan budaya yang berkembang. Sekarang kan protokol kesehatan sangat diperhatikan. Nah, ini perusahaan juga harus menyesuaikan. Nah, ini sudah dilakukan oleh si DSG. Kemudian memuaskan keluhan pelanggan dengan cepat. Nah, ini kira-kira apa yang dilakukan nih. Kemudian memanjakan pelanggan, itu kan dengan dijemput, mobilnya dijemput, jadi orang nggak usah keluar. Itu kan juga salah satu cara untuk memanjakan pelanggan, ya. Nah, kemudian reward sama referensi, mereka itu memberikan voucher. Nah, ini caranya untuk kita bisa menerapkan langkah-langkah ini ke contohnya salon mobil DSG. Oke. Cat, ada yang mungkin yang mau ditanyakan dari kelompok 4? Cukup, Bu. Ya, cukup. Oke, great. Terima kasih kelompok 4. Ya, kelompok mana lagi yang akan presentasi? Kelompok 6, Bu. Kelompok 6. Sebentar. Ini karena kelompokku dulu sih, Bu lah. Kelompok 3, Bu. Kelompok 3, sebentar. Ya wes bareng aja, bareng. Kelompok 6 loh, yuk. Kelompok 6 bisa kelompok 1 belum lah. Iya, kelompok 1 dari tadi saya panggilin. Bu, yang 6 dulu, Bu. Oke, sebentar. Kelompok 5 loh duluan, baru kelompok 6. Maaf, Bu, kelompok 6 aja duluan, soalnya nanti anggotanya pada mau sibuk. Nanti saya, iya bener, nanti saya ada lause, ini anak-anak nggak bisa. Sebentar, kelompok 6 bisa minta tolong nggak untuk dikirimkan lewat line, soalnya ini saya nggak bisa buka PowerPoint. Jadi supaya nanti saya bukanya dari dari line. Bisa dikirimkan nggak ya? Thank you. Dikirim di grup juga nggak masalah. Dikirim di grup. Terima kasih. Ini padahal saya udah matiin untuk PowerPoint-nya, dia nggak mau shutdown. Ini kalau mau saya harus restart. Oke, boleh di take control. Sebentar ya, saya stop presenting dulu. Udah ya? Udah, ini bisa. Itu Bu dicoba masuk lagi. Dicoba masuk, soalnya udah presentasinya udah saya itu. Bukan, maksudnya ini saya tuh nggak bisa buka PowerPoint-nya saya. Jadi dia nge-hang waktu saya mau nge-save satu-satu yang dari email. Jadi saya minta tolong untuk dikirimkan ke grup, nanti saya coba. Nah, sebentar ya. Kelompok 4 kok nggak ada sih? Sebentar.
Oke. Oke, silakan kelompok 6. Udah bisa dimulai? Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman semua. Kelompok 6 akan mencoba mempresentasikan yang kami ambil itu perusahaan Gojek. Mungkin kita semua udah pada tahu Gojek ya, atau mungkin nggak jadi mitra tapi punya pacar, saudara yang jadi mitra Gojek. Untuk pertama kami memperkenalkan Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Perjalanan Gojek memulai perjalanannya pada tahun 2010 dengan layanan pertama yaitu pemesanan ojek melalui call center. Tahun 2015, Gojek berkembang pesat dengan meluncurkan sebuah aplikasi dengan 3 layanan yaitu GoRide, GoSend, dan GoMart. Setelah itu Gojek semakin cepat dan terus beranjak hingga menjadi grup teknologi terkemuka yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara. Layanan yang tersedia di aplikasi Gojek yaitu kita bisa mengakses 20 layanan mulai dari transportasi, pesan antar makanan, belanja, kirim-kirim barang, pembayaran, pijat sampai bersih-bersih rumah dan kendaraan. Karena Gojek adalah aplikasi ragam solusi untuk teman setia Anda. Dampak COVID terhadap Gojek. Pandemi COVID memberi dampak negatif yang sangat besar bagi bisnis transportasi berbasis aplikasi. Tak terkecuali Gojek dan Grab sebagai pemain terbesar di sektor ini pun tidak tinggal diam. Keduanya telah melakukan efisiensi dan inovasi agar perusahaan dapat tetap bertahan. Karena dampak COVID-19, Gojek melakukan PHK pada 430 karyawan sebagai dampak terbesar, yang merupakan bagian dari divisi yang terkait dengan GoLive, GoFood Festival. Pihak perusahaan mengatakan ratusan orang tersebut meninggalkan Gojek sebagai bagian dari evaluasi atas struktur perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya masuk strategi Gojek dalam menghadapi pandemi. Saya serahkan kepada Mbak Tusira. Strategi Gojek menghadapi pandemi. Gojek menyatukan aplikasi perusahaannya untuk layanan di 4 negara yaitu Indonesia, Singapura, Vietnam, dan Thailand. Dengan strategi itu, Andre yakin perusahaan bisa memberikan layanan lebih cepat dan bisa menjangkau pasar internasional lebih luas lagi. Penerapan model bisnis direct to consumer merupakan salah satu strategi yang tepat bertahan hidup bagi perusahaan-perusahaan startup termasuk Gojek. Ini pula dilakukan oleh Gojek sehingga masih bisa bertahan hingga saat ini. Dengan metode atau dengan model bisnis direct to consumer bisa membantu perusahaan dapat berinteraksi langsung dengan penggunanya. Melalui metode direct to consumer membuat perusahaan Gojek hingga saat ini masih terus mengembangkan layanan-layanan langsung mengarah kepada para konsumennya. Melalui layanan GoMart dan GoShop, suaranya hilang. Mbak Tusira. Mbak Tusira, suaranya hilang. Mbak Tusira. Waduh. Nah, kok hilang? Gak ada suara.
suaranya. Iya, suaranya hilang, Mbak. Sinyalnya jelek. Itu katanya minta Herpi terusin. Ya Allah. Itu Bu, itu Pak Ija juga lagi nggak bisa, udah dari tadi katanya keluar masuk. Sepertinya harus saya sendiri yang melanjutkan. Semoga tidak keroyok. Iya, KIP sendiri nggak apa-apa, saya nggak bakal nanya kok. Tolong ya Mas tadi kerjasamanya. Mas Nur kalau nggak nanya saya kurangi nilainya. Ya, saya lanjut. Melalui layanan Gomart dan Gosok, perusahaan Gojek membantu para konsumennya untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Secara online di tengah pandemi, Gojek siap berkolaborasi dengan pasar mitra tani yang menjual pangan pokok ke dalam platform. Selain itu, hadirnya GoPress dan layanan marketplace yang awalnya diperuntukkan khusus untuk merchant GoFood ini bisa diakses semua oleh pelanggan. Gojek melakukan berbagai penyesuaian bisnis juga mengakomodir perilaku baru pelanggan sejak adanya pandemi. Perusahaan bekerjasama dengan mitra merchant untuk mengakomodir adanya perubahan pada permintaan, membantu merchant yang sebelumnya hanya menjajakan produk secara offline kini bisa menjadi online, dan mengimplementasikan berbagai inisiatif guna mendukung keberlangsungan mata pencarian mitra driver. Gojek telah mengeksploitasi bisnis baru seperti penjualan barang kebutuhan sehari-hari dan makanan di layanan GoFood serta meningkatkan layanan pengiriman Gojek. Gojek tumbuh secara eksponensial sejak aplikasi ini diluncurkan pada tahun 2015 dan telah menjadi super aplikasi dengan lebih dari 170 juta pengguna di Indonesia dan di seluruh Asia Tenggara. Perusahaan akan terus memberikan berbagai layanan termasuk kerjasama dengan berbagai perusahaan terbaik di bidang seperti hilang persentase saya. Halodoc atau Kita Bisa. Ya, Halodoc atau Kita Bisa. Selanjutnya ini dari kami sediakan juga referensi dari mana kami ambil presentasenya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan saya persilakan, tapi jangan banyak-banyak. Oke, good. Ada yang mau bertanya mungkin? Ini nih saya nggak paham nih maksudnya yang slide ke-8 nih Mbak. Melakukan berbagai penyesuaian bisnis guna mengakomodir perilaku baru pelanggan sejak adanya pandemi. Jadi Gojek itu bekerja sama dengan mitra merchant untuk mengakomodir perubahan permintaan yang membantu merchant yang sebelumnya hanya menjajakan produk secara offline menjadi bisa bermigrasi ke online dengan cepat. Ini maksudnya apa ya? Maksudnya seperti ini Bu, saya kasih contohnya kan kalau di Taiwan ya, contohnya ini kan saya ambil Uber Eats, contohnya kan Uber Eats sama Gojek itu kan hampir sama ya Bu, pelayanan jasa antar barang gitu loh. Seperti Carrefour apa gitu bekerja sama dengan apanya itu, yang dulu itu Carrefour kan contohnya hanya banyak barangnya yang disediakan di offline, kita harus ke tokonya. Nah sekarang ini bisa secara dengan online saja, jadi yang bekerja sama Carrefour-nya sama Gojeknya. Jadi dengan kita masuk ke aplikasi Gojek, barang-barang yang dijual di Carrefour itu sudah tersedia di aplikasi Gojek gitu. Oh, jadi kita tinggal pilih gitu ya, mana yang kita mau. Oke, good. Terus ini yang apa namanya, barang kebutuhan sehari-hari dan makanan siap masak itu dia ada hubungannya sama Carrefour juga ya? Atau bukan cuman Carrefour tapi? Bukan cuma Carrefour aja, contohnya kan Bu, contohnya kan toko-toko mungkin kan di Indonesia banyak gitu loh. Contohnya kan perabotan apa gitu kan, contohnya yang mungkin bisa di apa itu kan yang melalui Gosen apa kan gitu Bu, ada kita bisa beli, terus itu pakai aplikasi Gojek dengan melalui itu dengan Gosen gitu loh. Oh, oke. Oke, nah kemudian kalau yang apa namanya yang hubungannya sama COVID-19 nih, ada nggak sih yang dia lakukan tuh kayak yang untuk apa namanya ojek-ojek? Kalau ojek-ojek itu biasanya itu Bu dengan melakukan apa itu hand sanitizer itu Bu, contohnya kan
mungkin bisa dengan pakai masker. Itu drivernya pertama pakai masker. Intinya pakai itu Bu, harus sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah diajukan oleh itu pemerintah khususnya yang menangani COVID-19 gitu. Oh, oke. Jadi pakai hand sanitizer, pakai masker gitu ya. Masker. Pokoknya sesuai protokol yang diharuskan gitu loh. Oke. Itu masih jalan nggak sih ya yang Gojek itu? Atau sekarang cuman GoFood doang yang jalan ya? Gojek ada Gojek juga masih Bu, masih Gojek di Indo masih kayak yang pesen lewat di Shopee aja pakainya kan yang antarnya Gojek. Bukan, maksudnya yang untuk itu kan GoSend. Kalau yang Shopee gitu-gitu kan GoSend ya. Atau GoFood kalau yang pesan makanan. Kalau Gojek itu, GoRide berarti ya. GoRide juga masih jalan Bu, tapi mungkin mungkin kapasitasnya itu semakin sedikit karena sekarang kan orang pada memilih tidak keluar rumah gitu loh. Mungkin lebih sedikit dari sebelumnya sebelum ada pandemi gitu. Ya, soalnya contohnya kan kalau kita seperti di Jakarta ya, kalau kita naik bus Napa itu kan itu macet jadi orang-orang yang butuh waktu cepat gitu loh, itu kan mau tidak mau menggunakan jasa GoRide gitu. Iya. Karena waktu itu kalau nggak salah tuh kan sempat dilarang ya orang itu menggunakan ojek gitu. Sempat dilarang Bu, tapi waktu itu kan awal-awalnya. Sekarang kan sudah, contohnya dulu kan juga ada contohnya kerja dari rumah. Sekarang kan udah kebanyakan udah kerja seperti biasa, tetapi kan harus sesuai protokol juga. Oh, oke. Berarti udah jalan lagi gitu ya? Iya. Contohnya kan kalau nggak jalan kan mungkin orangnya nggak bisa kerja, makan apa Bu? Oke, good. Terima kasih untuk kelompok 6. Jadi cuman cuman Mbak Herpianti sama Mbak Tusirah sedikit yang presentasi. Mbak Faiza nggak bisa masuk Bu, mungkin jaringannya nggak bisa, soalnya dia lagi dari tadi udah sibuk jadi messenger. Oke, iya, karena gini, penilaian saya itu bukan cuman berdasarkan makalah, tetapi juga berdasarkan presentasinya. Jadi kalau misalnya Anda tidak presentasi, berarti nilai Anda tidak akan sebesar teman Anda yang presentasi gitu, ya. Jadi supaya yang presentasi pasti nilainya harus lebih besar daripada yang nggak presentasi. Jadi saya harap Anda usahakan untuk bisa nggak bisa gitu ya, coba dibisain untuk Anda presentasi supaya nilai Anda jadi bisa lebih baik. Oke, good. Terima kasih untuk kelompok 6. Selanjutnya kelompok 1 sudah muncul belum? 2 Bu. Kelompok 2? Kelompok 3 Bu. Ntar dulu, kelompok 3. Kelompok 2 atau kelompok 3 dulu nih? 3 kelompok 5 Bu. Kelompok 1 dulu lah Bu, kan dari 1. Oke, kelompok dulu aja sekarang. Aku aja dari tadi ada keluar. 1 aja. Kelompok 1 coba 3 orang aja Bu. Sebentar. Semuanya 3 orang kelompoknya. Maksudnya di Hongkong kan cuma 3 orang Mas. Nah, karena dari tadi Hongkong sudah saya panggil nih Mbak, dari kesempatan yang awal, tapi dari Hongkong nggak ada yang nyaut, makanya akhirnya kita jadi acak. Jadi bukannya tidak dikasih kesempatan yang pertama kelompok dari Hongkong, tetapi kita sudah kasih kesempatan tapi nggak muncul tadi. Iya Bu, maaf tadi saya lambat. Terserah Ibu aja. Kok nggak bisa? Duh, kenapa begini? Sebentar.
Oke, silakan kelompok 1. Kelompok 1, Mbak Mika, Mbak Titin, Mbak Susmiati. Halo, Mbak Titin kemana ya? Halo? Bentar dulu, sudah ada di sini kok. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dengan judul Strategi Bisnis Perhotelan di Masa Pandemi. Menurut para ahli, definisi jasa adalah suatu produk yang tidak nyata dari hasil kegiatan timbal balik antara pemberi jasa dan penerima jasa melalui suatu atau beberapa aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dari Yodi 2001. Jasa adalah, menurut para ahli, definisi jasa adalah suatu produk yang tidak nyata dari hasil kegiatan timbal balik antara pemberi jasa dan penerima jasa melalui suatu atau beberapa aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible atau tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan pemilikan sesuatu. Walaupun demikian, produk jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak fisik. Dari Kotler. Ini kayaknya teori ya. Kita langsung masuk ke sebentar ya. Langsung masuk ke ininya ya, yang slide yang ke-6. Buat modelnya. Oh iya, COVID-19 berdampak pada bisnis perhotelan saat ini sebab selama wabah virus corona orang-orang diimbau untuk tetap tinggal di rumah dan menghindari bepergian atau keluar rumah untuk sesuatu yang tidak mendesak. Mau tidak mau, para pelaku usaha perhotelan harus memutar otak bagaimana orang agar bisnisnya bisa terus bernapas di tengah pandemi. Strategi pemasaran hotel. Memberikan vaksin pada pekerja. Vaksinasi COVID-19 menjadi salah satu harapan industri pariwisata yang di dalamnya termasuk perhotelan dan restoran untuk dapat kembali tumbuh. Pasalnya selama setahun terakhir hotel dan restoran sulit beroperasi. Memberikan diskon paling menarik, yaitu diskonnya awal bulan, contohnya diskon 20% item untuk setiap tanggal 1 sampai 5, contohnya diskon 50% bagi yang berulang tahun di bulan Mei, contohnya bagi pengunjung yang bernama Agus, Adi, Dewi, Eko, Putri, Ayu, Eko hari ini mendapatkan diskon 1 paket makan dan minum. Dengan menggunakan strategi ini akan lebih menarik calon konsumen, terutama bagi mereka yang namanya termasuk di dalam promo diskon. Spray drink, jamu empon-empon, penangkal virus corona tradisional Indonesia, dan free deliver, pelayanan pengantaran pesanan langsung ke kamar dan free of charge, bebas biaya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Mika. Bukannya bagus nanti ya, yang kedua. Atau ya? Oh. Ya, silakan Mbak Mika. Mika, cepet Hik. Saya tadi.
Saya Mbak Mika. Diskon bukan satu kredit. Contohnya diskon 10% bagi pengguna satu kredit. Ya, untuk 500.000. Cost and diskon. Ini artinya berikan diskon produk yang akan mereka beli melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. Diserai dengan kata-kata yang lebih menarik tentang Kak, sebentar ya. Nanti aku chat ya. Nanti. Instagram, Twitter, dan lainnya, dan diserai. Mbak Mika. Bapaknya hilang. Contoh kasus bisnis hotelan. Kondisi bisnis hotelan dan restoran di DIY saat ini baru mengalami penurunan sejak ada PSBB DKI dan itu terjadi dibanding Agustus kemarin yang sudah bisa capai rata-rata 60-70% dari kamar yang dioperasikan. Untuk mempertahankan geliat bisnisnya, kini banyak hotel yang bekerja sama dengan sejumlah asosiasi dan organisasi lain. PPD, PHRI, DIY berupaya juga dengan bersinergi dengan beberapa asosiasi dan BUMN dan lain-lain, seperti kerjasama dengan PT KAI, DAO, NAP, INACA, Asosiasi Wedding Organizer, hidupnya. Jadi menyebut acara-acara pernikahan banyak membantu pengusaha hotel mengurangi dampak kerugian yang dialami akibat menurunnya jumlah pengunjung. Sementara itu perusahaan hotel Alat Merah PT Hotel Indonesia Natpur HIN mengalami kondisi yang kurang lebih sama. Dan Direktur Utama PT Hotel Indonesia Nataur Zero Iswandi Said menyebut dari sekian banyak unit usaha ada di bawah naungan perusahaan yang diikutnya. Unit usaha yang ada di Bali yang paling besar terdampak di sebagian hotel cukup terdampak. Misalnya hotel-hotel di Bali. Karena untuk ke sana perlu menggunakan pesawat dan sebagian besar tamu hotel HIN adalah wisatawan mancanegara. Jelas Iswandi dihubungi terpisah Jumat 25 September 2020. Hal itu dikarenakan mulai banyak wisatawan domestik yang berkunjung ke Bali dan menjadi tamu hotel-hotel yang ada di bawah HIN. Menyikapi pandemi yang terjadi, HIN sudah sejak awal mengeluarkan aturan ketat terkait dengan jaminan keamanan dan kenyamanan para tamu yang datang menginap. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Cuman ini kayaknya nggak terlalu jelas nih ya. Cuman ngomong. Saya belum, Bu. Oh, gimana ya? Silakan Mbak Susmiati. Ya tadi Mbak Mika membacakan contoh kasus di bisnis perhotelan. Di sini gimana solusinya, strateginya supaya perusahaan hotel itu bertahan. Salah satunya yaitu tentunya dengan protokol kesehatan karena di masa pandemi. Salah satunya yaitu bagi tamu yang datang, para pegawai hotel tes tubuh gitu, kontrol suhu tubuh dan juga dengan cuci tangan misalnya, memakai masker, tentunya dengan protokol kesehatan. Nah, di sini tadi Mbak Mika menyampaikan apa saja supaya tetap bertahan di bisnis perhotelan itu. Tentunya salah satunya dengan inovasi dan
dari perusahaan hotel tadi. Dengan salah satu yaitu mereka membuka apa namanya itu Apa Mbak? Di sini itu membuka suatu apa namanya suatu yang menarik untuk konsumen, untuk para tamu, supaya apa contohnya datang. Menarik itu Mbak? Contohnya itu dengan free tea, apa? Jamu kon-kon, penangkal corona. Ini disediakan kepada tamu yang datang saat booking misalnya, itu diberikan secara gratis. Di sini bisa juga ada free delivery. Ini pelayanan pengantar. Nah ini apa namanya? Ini yang saya nggak terlalu paham gitu ya. Kalau misalnya dia di hotel, kemudian mereka pesan makanan nih, pasti kan langsung dianterin ke kamarnya ya, harusnya free delivery ya. Maksudnya kenapa kok ini? Jadi misalnya nih, saya nginep di hotel, kemudian saya pesan makanan di restorannya. Nah pasti kan dikirimin ke kamar saya gitu kan ya. Nah itu kan ya pasti free delivery lah, karena itu udah termasuk servisnya juga yang saya bayar, service charge juga. Enggak, yang free delivery ini buat tadi Bu, buat yang ada ulang tahun gitu, beberapa itu tadi. Hah? Maksudnya gimana Mbak? Nggak paham. Yang satu paket makanan itu misalnya buat yang ada ulang tahun, diskon gitu. Nah di sini juga ada yang tadi deliver order, agar pelanggan tamu nggak turun ke bawah ke restoran. Nggak paham saya. Iya maaf itu berisik sebelahnya ada orang. Itu temannya dia bisa jelas kita. Nggak kedengeran soalnya emang suaranya. Ini saya nggak terlalu paham nih yang masalah free delivery ini. Mbak Susmiati nggak bisa pindah ya Mbak? Ke tempat yang lebih sunyi gitu? Oke, ini saya nggak terlalu paham yang masalah free delivery ini ya. Udah jelas bukan? Iya, yang ini yang masalah free delivery ini nggak paham Mbak Susmiati. Yang free delivery itu buat yang tadi, buat misalnya buat yang ada ulang tahun gitu dikasih diskon gitu. Itu kan beda, apa namanya, beda penawaran kan Mbak. Kalau yang itu, yang di sini dia kasih diskon untuk orang yang ulang tahun di bulan Mei. Kalau yang ini kan free delivery nih. Kalau yang food, yang delivery order itu kan, itu bagi yang order kan nggak harus turun ke restoran gitu, makanya diantar ke kamar pelanggan gitu, supaya itu agar mengurangi penyebaran COVID. Mungkin bukan free delivery kali ya Mbak, karena kalau di namanya kita pesan makanan, misalnya di hotel, order. apa? Delivery order.
Iya. Apa namanya? Mungkin mereka jadinya untuk yang ini istilahnya bukan free delivery, tetapi untuk makanan di restoran mereka membuat menu khusus yang bisa dihantarkan langsung ke kamar tanpa mereka harus pergi ke restorannya yang ada di hotel. Mungkin itu lebih tepat. Karena kalau free delivery ini kayak misalnya saya di hotel, kemudian saya misalnya pesan makanan di restoran mana gitu yang di luar hotel, nah itu ongkos antarnya gratis, nah mungkin. Cuman kayaknya itu mustahil deh. Itu yang buat free delivery itu buat yang berkunjung, yang berulang tahun ada diskonnya gitu. Loh Mbak, yang namanya kita di hotel itu pesan makanan kan memang bisa diantar ke kamar. Nggak ada COVID juga kayak gitu masalahnya. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih untuk kelompok 1. Kita kasih kesempatan. Apa? Kenapa Mbak? Sorry. Nanya apa Mbak? Nggak kedengeran suaranya. Ini mau saya tanya Bu, ini hotel secara keseluruhan atau hotel tertentu? Secara kan kita tahu hotel itu sangat banyak dan strategi setiap hotel itu kan pasti berbeda-beda. Betul. Nah ini makanya saya ingin bilang ke kelompok 1 nih kayaknya nggak spesifik. Yang contohnya kan kalau seperti di Taiwan nih ada hotel yang langsung bekerja sama dengan penanganan pandemi corona. Dengan bekerja sama itu memberikan contohnya paket itu yang untuk karantina sendiri Bu. Jadi kan 14 hari jadi dikasih diskon gitu seperti itu. Kalau secara keseluruhan per hotel kan malah banyak hotel yang tutup gitu loh kalau mau keseluruhan diambil. Iya. Terima kasih Mbak Herpianti untuk masukannya. Iya, untuk kelompok 1 nih kayaknya kurang spesifik hotelnya apa. Kemudian juga sekarang ini sebenarnya hotel-hotel itu mereka banyak yang beralih fungsi. Jadi mereka nggak lagi terima tamu lokal, tetapi mereka itu justru menyiapkan kamar khusus untuk mereka yang akan karantina. Jadi selama 14 hari mereka bisa tinggal di hotel itu, kemudian mereka yang akan provide untuk makan pagi, makan siang, makan malam, ya. Jadi tamunya itu selama 14 hari mereka nggak keluar kamar, jadi mereka hanya di hotel aja. Nah kemudian mereka juga kayak memberikan bonus-bonus khusus untuk tamu-tamu yang mereka yang melakukan karantina di hotel-hotel mereka. Jadi kayak mereka kasih paket misalnya buah-buahan atau tadi nih kayak minuman tradisional yang bisa untuk membuat tubuh menjadi lebih kuat gitu ya. Nah ini mungkin untuk kelompok 1 bisa lebih spesifik lagi di dalam membahas kasusnya. Oke, untuk next time-nya. Oke, kita beri kesempatan untuk kelompok 2 untuk presentasi. Kelompok 2 sudah siap belum? Atau kelompok yang sudah siap? Ya, Bu. Udah ya, kelompok 2 ya. Oke, silakan kelompok 2. Kelompok saya atau kelompok 2 ini? Iya. Salu ya. Hei, Siti Kemeja. Gimana kamu? Kira kelompok 3. Saya dari tadi ngomong kelompok 3, Bu, kelompok 3. Kamu siap-siap aja sudah. Oke, silakan kelompok 2. Ini Kak, Mas. Aku dulu ya. Kelompok 2 ini mau presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Saya mau presentasi kelompok 2 ya, dari saya sendiri, Siti Kumaidah, Ipa Latifah, dan Rati Dwi Sapitri. Kita mau presentasi soal
perusahaan JNE. Grup perusahaan JNE ini didirikan pada tahun 1990. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau yang disebut biasa dengan JNE. JNE ini melayani masyarakat dalam urusan jasa biasa yang terutama untuk impor atas kiriman pesawat yang atau res. Kecepatan dan kehandalan layanan ini sangat konsisten dan bertanggung jawab membuat kredibilitas JNE semakin tinggi di mata pelanggan maupun mitra kerja. Selain dengan meningkatkan investasi asing, pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan perkembangan teknologi informasi, serta beragam inovasi produk yang dikembangkan kinerja, JNE semakin tumbuh dan berkembang di kalangan dunia usaha maupun masyarakat Indonesia. Perkembangan usaha dan gaya hidup masyarakat membuat permintaan penanganan pengiriman impor bekas semakin berkembang dan tak hanya mencakup paket kecil juga dokumen, tetapi merambah pada penanganan transportasi, logistik, serta distribusi. Peluang yang terus tumbuh mendorong JNE untuk memperluas jaringannya yang berada di seluruh Indonesia. Saat ini berada di titik-titik layanan JNE telah mencapai di atas 6.000 lokasi dan masih terus bertambah dengan jumlah karyawan yang lebih dari 40.000 orang. Lebih dari 150 lokasi JNE yang terhubung dengan sistem komunikasi online, diawali dengan sistem akses situs informasi yang efektif serta efisien bagi konsumen dalam upaya mengetahui status teknisi pengiriman atau paket dokumen. JNE juga mengedepankan sumber daya manusia sekaligus teknologi sebagai bagian dari perkembangan seperti mesin X-ray, GPS hingga alat komunikasi satelit. Kehandalan dan komitmen JNE ini terbukti diraihnya berbagai bentuk penghargaan serta sertifikasi seperti ISO 9001-2008 atau sistem manajemen mutu. Next. Competition strategi. Dengan asumsi JNE adalah market leader Indonesia. Maka dengan diluncurkannya layanan Pesona, maka JNE menghadapi kompetisi menggunakan strategi agresif atau meningkatkan pasar expanding total market. Di mana JNE ini memperluas target customer-nya yang dapat dilayani dan menambah layanan dengan memperkenalkan jaringan Pesona. Dengan produk Pesona ini, JNE menarik konsumen yang baru atau new customer sekaligus juga meningkatkan pemakaian atau more usage. Terus new customer, bagian dari competition strategi yaitu new customer. Pesona membidik pasar konsumen. Layanan ini membuat konsumen personal yang sebelumnya jarang menggunakan jasa JNE dan belum pernah atau sebelumnya tidak pernah menggunakan jasa ini dapat tertarik menggunakan JNE. Dengan adanya layanan ini, pengiriman makanan khas JNE bisa mengadakan layanan pengiriman makanan khas di daerah ini. Lalu more usage atau tambahan pemakaian. Dengan Pesona, JNE juga melakukan cross-selling, menawarkan jasa layanan ini kepada pelanggan JNE yang ada, sehingga mereka itu meningkatkan penggunaan jasa JNE secara otomatis meningkatkan pembelian. Selain itu, JNE juga melakukan strategi pelayanan berupa preemptive defense, di mana JNE itu mengeluarkan variasi layanan baru sebelum persaingannya mengeluarkan jenis layanan baru, atau dengan kata lain JNE itu menyerang pesaing sebelum pesaing menyerang. Hal ini dicapai JNE dengan mengidentifikasikan cara yang baru yang berbeda untuk menggunakan mereknya. Next. Lalu produk strategi. JNE ini mengembangkan produknya di tingkat tambahan atau augmented product dalam strategi pemasarannya. Adapun penjelasan mengenai tingkatan layanan JNE sebagai berikut. Produk levelnya antara lain adalah core
benefit atau jasa pengiriman. Yang selanjutnya adalah basic product, yaitu jasa pengiriman dengan berat di atas 500 gram. Expected product, yaitu diterimanya barang di tujuan, atau expected product, yaitu melayani pesanan pengiriman khas daerah ke tujuan. Potensial, yaitu jasa pengembangan dari asal atau mengirimkan barang tanpa ada batasan berat atau jenis makanan sampai ke tujuan. 3 JNE, yaitu memberikan nilai tambahan atau added value dibandingkan pesaingnya dengan membuat layanan yang diharapkan dan memberikan kemudahan bagi konsumen, yaitu konsumen dapat menikmati makanan di daerah yang disukainya. Selanjutnya dijelaskan Mbak Rati. Duh Bu, saya nggak bisa ngeliat PPT-nya yang Ibu tampilin ini Bu, tapi lihat punya saya sendiri bisa Bu? Silakan, nggak apa-apa. Nanti saya ngikutin Mbak Rati. Oh ya, oke. Ini dari Order Ace yang menunjukkan seberapa mudah konsumen melakukan pemesanan dari suatu organisasi. Dengan mudah tuh lewat telepon atau email ataupun dari media sosial itu bisa diorder ya. Delivery mengukur seberapa baik produk atau layanan yang dibawa ke konsumen. Pesona menyediakan 3 layanan pengiriman yang berbeda di sisi lokasi pengiriman. Juga waktu kecepatan pengiriman seperti super speed yang memungkinkan barang sampai di tempat tujuan di hari yang sama dengan hari pemesanan. Yes atau keesokan sampai. Produk steam and mixed. Jika dilihat dari sistem dan varian produk, JNE melakukan pendalaman jenis produk dengan memperkenalkan pesona. Pendalaman ini menunjukkan pengembangan JNE. Ya. Ini yang kita diferensiasi loh. Tadi. Nih. Sampai diferensiasi produk loh. Makanya ini saya dari tadi nyari ini. Oh. Sorry Om. Maaf. Oke, saya ulang lagi. Strategi diferensi ya? Yes. Iya. Oke. Meskipun JNE adalah perusahaan jasa, namun dilihat dari produk diferensiasi, JNE menggunakan produk diferensiasi berikut. 1. Pesona memberikan layanan pembelian oleh-oleh yang berasal dari lokasi jauh, dan oleh-oleh itu memiliki nilai sentimental. Ini dapat terbentuk dari oleh berasal dari berbagai daerah yang merupakan ciri khas dari berbagai daerah tersebut. Nah, customization, pesona menerima pesanan dari luar katalog. Semua jenis kuliner pelosok daerah dilayani. Performance quality, kehandalan JN juga telah dibuktikan dengan diraihnya berbagai bentuk penghargaan sertifikat ISO 9001 sampai 2000 jasa layanan yang telah diberikan. Selain lihat dari produk dari dispensation juga menggunakan service di mana JNE memberikan value added service dengan menggunakan JNE. Value added artinya nilai tambah karena dispensation ini merupakan tambahan dari layanan yang telah ada. Udah, mari. Order phase. Ini ulang lagi, Bu. Order S ini. Ordering ease. Iya, ordering ease ini yang menunjukkan berapa mudah konsumen melakukan pemesanan di organisasi. 1. Memberikan kemudahan dalam pemesanan dibandingkan dengan pelayanan datang langsung ke lokasi-lokasi di jauh di luar kota. Bentuk kemudahannya itu yang terdapat dari lewat via telepon, email, dan berbagai situs jaringan sosial atau Facebook ya. Delivery mengukurkan seberapa baik produk atau layanan dibawa ke konsumen. Menyediakan 3 layanan pengiriman pesanan yang berbeda di satu sisi pengiriman, tetapi juga waktu atau kecepatan pengiriman, yaitu super speed yang memungkinkan barang sampai di hari tujuan yang sama dengan hari yang sama dengan pemesanan, di mana pemesanan akan sampai di tempat tujuan sehari setelah tanggal pemesanan. Reguler, barangnya baru dikirim sehari setelah tanggal pemesanan. Umpamanya kayak kita pesan hari ini tapi ngirimnya besok, itu untuk proses reguler. Oke, terus produk steam dan mixed.
Jika dilihat dari sistem varian dan produk, JNE melakukan pendalaman jenis produk dengan memperkenal persona. Pendalaman di sini menunjukkan pengembangan JNE yang masih di area jasa pengiriman barang dengan barang yang dikirim diberikan oleh JNE. Segmentasi, targeting, dan position. Apabila dengan dikaitkan dengan product life cycle, maka persona dari JNE adalah sebuah produk yang dari introduction stage atau perkenalan. Oleh karena itu, melakukan segmentasi, targeting, dan position pasar sehingga dapat memberikan layanan terbaik yang hasilnya sesuai dengan semua jenis segmen yang menjadi pengguna layanan JNE. Analisis STP atau segmen, targeting, dan positionnya adalah satu, segmenting. Produk yang ada pada introduction stage, fokus utama haruslah untuk para pembeli dengan kesiapan membeli yang tinggi. Oleh karena itu, segmenting oleh personal menggunakan behavioral segmentation dan lebih berfokus dengan segmentasi status, asset atau buyer ready stick, dan loyalty status. Oh ya. Buyer readiness stage. Jadi maksudnya ini apa sih ini? Jadi yang digunakan untuk segmentasinya itu segmentasi behavioral, jadi perilakunya. Jadi berdasarkan status pengguna, kemudian seberapa sering dia itu menggunakan, kemudian kesiapan untuk membeli, dan status kesetiaan terhadap produknya. Oh iya. Itu selanjutnya targeting. Produk yang ada pada introduction stage akan melakukan targeting dengan segmen yang cukup luas. Persona ini merupakan pioner dari jasa pengiriman oleh-oleh. Oleh karena itu, melakukan produk specialization yang melayani beberapa segmen hanya dengan menggunakan satu produk. Market segment. Dari segi segmentasi pasar, dapat melakukan analisa dari berbagai sudut pandang, yaitu JNE dari persona itu sendiri. Persona memilih target pasar, produk specialization, di mana layanan pengiriman barang untuk semua tingkatan pasar dengan jenis pemesanan berupa makanan di berbagai daerah. Bahkan persona menerima pesanan di luar katalog termasuk jenis kuliner dari pelosok-pelosok ya. JNE dilihat dari sudut pandang PT 3 JNE, maka market segmen yang dilakukan adalah full market coverage. Karena JNE selain menyediakan jasa pengiriman barang di atas 500 gram, saat ini juga mengeluarkan layanan baru, yaitu Persona, di mana Persona itu menyediakan jasa pembelian dan pengiriman makanan atau oleh-oleh di daerah Indonesia. Semua disediakan di JNE, tidak dikelompokkan untuk jenis pasar tertentu, di mana masyarakat dari level ekonomi bawah sampai atas menggunakan jasa ini untuk menjadi target pasar JNE. Brand element. PT 3 JNE memilih nama yang mudah diingat, memorable dengan singkatnya Persona dan penuh arti. Meaningful karena singkatan Persona adalah pesanan oleh-oleh Nusantara. JNE juga menggunakan brand individual dengan jenis layanan baru, yaitu Persona. Positioning. Persona merupakan pioner dari jenis pengiriman oleh-oleh, maka positioning yang diberikan harus sangat menonjolkan dari sisi point of difference yang dimiliki Persona sebagai layanan pengiriman oleh-oleh yang pertama yang mudah menjangkau ke seluruh Nusantara tanpa biaya tambahan. Ini dari grafiknya ini segmenting lah, geografinya dari domestik ataupun internasional. Ibaratnya domestik dari kayak di dalam ya, kalau internasional ke luar
negara juga bisa. Terus dari umur anak-anak, dewasa, dan lanjut usia. Terus sosial kelas menengah atas dan kelas menengah bawah. Perilaku konsumen menikmati makanan dari khas daerah, bukan penikmat makanan khas daerah. Targeting, geografi domestik, umur dewasa dan lanjut usia. Sosial kelas, masyarakat kelas menengah dan kelas menengah atas. Perilaku konsumen menikmati makanan daerah. Ini langsung masuk ke pricing aja, Mbak. Pricing. Oh iya. Pricing. Menjalankan tahap dalam melakukan setting the price. Ya, step 1. Setting the price objective adalah maksimum market scamming karena melakukan terobosan yang inovatif dengan memperkenalkan layanan yang belum pernah ada di perusahaan kurir lain. Dengan layanan pesona ini, pengiriman barang oleh JNE diharapkan meningkat. Step 2, determining demand. Customer JNE termasuk price sensitif merupakan layanan inovasi di industri jasa kurir, akan tetapi pesaing di jasa ini banyak, sehingga JNE menetapkan harga pengiriman yang sama dengan pengiriman barang sesuai dengan berat pesanan ditambah dengan harga pesanan tanpa biaya tambahan untuk oleh-oleh yang dipesan. Mbak, abis ini Mbak Latifah ya. Oke. Terus step 3, ini tapi kan nggak kelihatan lagi estimating cost-nya. Ibu, Mbak Siti nggak kelihatan estimating cost-nya. Oh, dilanjutkan sama Mbak Latifah aja, mungkin dia jelas. Estimasi biaya yang dikeluarkan adalah biaya untuk pembelian pesanan makanan khas tersebut di daerah asalnya dan biaya operasional pengiriman barang. Karena JNE mempunyai harga pengiriman barang sesuai berat barang, maka harga pesona hanya mengikuti harga pengiriman JNE ditambah dengan biaya untuk membeli pesanan tersebut. 4. Analis kompetitor price list. Meskipun layanan pesona adalah layanan aktif dan baru, namun JNE perlu menetapkan harga yang kompetitif guna mempertahankan layanan ini dan mencapai tujuan diperkenalkannya pesona, yaitu untuk meningkatkan lalu lintas pengiriman barang dalam JNE. Step 5, selecting a price method. Pada dasarnya semua metode pricing dapat digunakan, namun yang paling sesuai adalah Perceived Value Price. Perceived Value Price terdiri dari beberapa elemen penting seperti citra pelanggan terhadap performa produk, ketersediaan jaringan, transport, dan lain-lain. Seperti yang telah diketahui, JNE sudah memiliki 15 jasa pengiriman paket dengan kualitas pelayanan yang prima dan jaminan pengiriman, penyediaan yang luas, dan memiliki customer support yang sudah terintegrasi dalam IT. Metode Perceived Value Pricing sangat sesuai untuk dilakukan oleh JNE, sehingga harga yang lebih tinggi dapat diterapkan. Akan tetapi, value yang dimiliki JNE perlu ditunjukkan, bahkan ditonjolkan kepada konsumen untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan pengiriman barang. Value pricing dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan menerapkan harga rendah untuk barang atau jasa dengan kualitas yang tinggi. Namun tidak semata-mata harga yang rendah ini dicapai melalui efisiensi operasional tanpa mengorbankan kualitas. Hal ini tampak jelas dari pesona yang tidak menaikkan harga makanan yang dibeli pelanggan, melainkan hanya mengenakan biaya kirim saja. Hal ini dimungkinkan oleh operasional JNE yang sudah efisien. Secara ekstrim, bahkan dapat dikatakan pelayanan pesona dalam membeli oleh-oleh ini malah cenderung gratis.
Oleh karena itu, value pricing sangat sesuai dengan metode pricing yang diterapkan oleh JNE. Step ke-6, selecting the final price. Dalam menetapkan harga untuk pesona, Tiki JNE mempertimbangkan company pricing policy di mana harga untuk pengiriman pesona disesuaikan dengan berat dan jarak pengiriman pesona tersebut. Sehingga untuk layanan pesona harganya tinggal menyesuaikan harga pengiriman barang JNE ditambah dengan harga pesanan itu sendiri. National pricing testing. Pesona juga menerapkan teknik promosi harga dalam bentuk pemberian jaminan jika terdapat keterlambatan atau tidak sampainya pesanan ke tujuan dengan kembalinya uang ke konsumen. Bermula jasa baru JNE yaitu pesona digunakan sebagai kasus dalam iPad pemasaran penulis pemasaran pesona yang pun analisa penulis diperkait jawaban yang diberikan dosen pemasaran masih diucapkan untuk dosen pemasaran. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Oke, ada yang mungkin ingin ditanyakan kelompok dari presentasi kelompok 2? Masih ada berapa kelompok lagi ya? Oh, kelompok 3, kelompok 5 belum ya? Minggu depan, Bu. Iya sih, mau nggak mau ini. Oke. Aku mau nanya loh, Bu. Yes, silakan. Mau nanya. Ini JNE ini setelah ada wabah COVID apa yang dilakukan itu JNE? Good. Dari tadi tuh bingung ya, ini nggak ada COVID-nya. JNE Pesona. Ini JNE Pesona. Bukan JNE pengiriman barang. Biasa kalau Pesona itu khusus untuk oleh-oleh. Jadi oleh-oleh dari masing-masing daerah gitu. Nah, itu setelah ada COVID. Iya, ini setelah ada COVID baru 1 tahun berjalan, berarti pas ada COVID itu. Yakin, Mbak? Saya udah tahu ini udah dari 7 tahun yang lalu kayaknya. 7 tahun apa 8 tahun yang lalu dia udah mulai ini. Jadi memang awalnya itu JNE itu kan banyak karena belanja online itu kan meningkat. Nah, kemudian karena mereka pingin cari pangsa pasar yang baru, kemudian mereka mulai ngeluarin pesona nih. Saya tahunya baru 1 tahun. Udah lama, Mbak, karena saya tahu ini waktu saya masih belum ke Taiwan. Jadi ada salah satu mahasiswa jadi mahasiswa S2, dia itu salah satu pemiliknya JNE. Jadi dia ikut kuliah, makanya kemudian dia ngomong tentang pesona ini. Makanya saya tahu tentang pelayanan ini. Jadi pesanan oleh-oleh khas daerah. Nah, ini jadi sebenarnya memang udah cukup lama mereka berjalan. Nah, cuman mungkin yang perlu digali apa yang mereka lakukan nih JNE, terutama JNE-nya ya. Karena sekarang lagi COVID ini, apa yang mereka lakukan? Kalau menurut kelompok Anda deh, kalau menurut pengamatan saya harusnya nggak mungkin, justru mereka makin meningkat ya, karena kan sekarang orang lebih banyak untuk belanja online. Ini nggak terdampak loh, karena ada COVID ini malah harusnya dia naik. Iya. Karena semuanya online. Iya pasti, makanya ini kan lewat online juga. Iya, atau mungkin dia buat website yang baru yang yang ini khususnya Bu di Pesona. Kenapa? Sorry, gimana Mbak Siti? Mbak ini yang ngomong Mbak Siti ya? Ada website khusus Bu untuk Pesona ini. Oh, jadi mereka udah buat website khusus untuk Pesona. Iya. Oke. Tapi yang hubungannya tadi yang pertanyaannya Mas Nur Hadi belum kejawab tuh. Gimana pertanyaannya?
Mas Jadi kalau tanya jangan aneh-aneh ya. Enggak, tadi nggak aneh. hubungannya sama COVID. Kenapa gitu loh? Nggak aneh kan? Emang ibunya nyuruhnya kayak gitu kok. Nah, hubungannya apa ya? Ini kata ibu kan udah ada dari sebelum ada COVID ya. Jadi kayaknya nggak ada berpengaruh, sama kayak perusahaan-perusahaan lain kan menerapkan Maida, dengerin dulu. Ibunya kan nyuruh nyari perusahaan itu setelah ada COVID, itu perusahaan nyari strategi apa. Lah ini kayaknya PPT-mu ini bukan tentang setelah ada COVID kok. Ya tapi kan tetap berjalan pada saat ada COVID, nggak berhenti. Iya betul. Cuman maksudnya apa yang itu Maida itu tentang pemasaran jasanya ini sebelum COVID pesona JNE-nya. Kalau yang ibu kasih tugas kan itu tentang dampak COVID untuk perusahaan yang kita pilih gitu loh misalnya. Maksudnya Nur Hadi gitu loh ke Maida. Kayak perusahaan Gojek tadi, emang Gojek ada COVID? Belum ada, emang adanya sesudah COVID. Bukan maksudnya, pertanyaannya bukan gitu Mbak. Tapi apa yang dilakukan oleh perusahaan ini setelah untuk bertahan setelah adanya COVID? Kalau tadi yang Gojek yang mereka lakukan itu kan mereka PHK karyawan banyak banget tuh karena masalah COVID, akhirnya mereka nggak bisa bertahan, terutama yang hubungannya sama Go Live, kemudian apalagi itu tadi. Jadi mereka melakukan kayaknya lebih maju ya Bu, karena ini kan ada jadi semuanya kan lewat online. Jadi yang pengen jualan juga mungkin boleh masuk kayak apa gitu. Maksudnya itu JNE itu ada kena dampak enggak karena ada COVID-19 ini gitu. Ada kena dampak enggak? Karena semuanya pakai online. Kamu pingsan aja Maida, diserang. Enggak loh, kan kena dampak ini kan soalnya pesona ini kan untuk khusus oleh-oleh ya kan. Sistemnya kan lewat online, tapi kan untuk pasal orderan oleh-oleh kan karena dampak COVID ini kan orang kan kadang ya parno itu loh, ya banyak ketakutan dari lebih baik masak sendiri, bikin sendiri atau daripada beli dari luar, kan itu bisa jadi karena orderan yang menurun gitu. Halo? Masih bingung kayak makalah Bu. Berarti kena dampak juga gitu ya JNE. Ya kena dampak juga karena pengguna jasanya agak berkurang gitu loh Bu, maksudnya. Tapi kok nggak ada tertera di sini ya? Strateginya apa? Kan harusnya kan JNE itu nggak berdampak, malah naik loh setelah ada pandemi ini. Iya kan kalau sistem online emang iya banyak gitu loh. Tapi kan dari ini kan kalau untuk pesona kan khusus makanan. Nah, sedangkan untuk dari sekarang ini kan banyak sih orang ya itu ketakutan sendiri gitu loh. Lebih baik dia bikin makanan sendiri isinya daripada beli di luar gitu loh. Jadinya. Jadi isinya yang bikin menurun itu ya pemesanan dari untuk oleh-olehnya itu berkurang. Makanya diadakan gratis, nggak ditambahin biaya tambahan di atas 500 gram gitu loh maksudnya. Gitu. Kalau maaf Bu, gimana Mbak Eva? Ini saya kan baru tahu ya pesona ini maksudnya oleh-oleh daerah. Contohnya apakah saya kalau tinggal di Jakarta apa bisa pesan oleh-olehnya dari Medan apa gimana? Bisa. Jadi gini, kalau bisa seperti itu kan masalah corona kan secara banyak kan penerbangan berkurang kan gitu. Jadi setidaknya kan karena penerbangan berkurang dan ongkos kirimnya kan semakin bertambah. Seperti tiket kan, kalau tiket kan murah karena orang nggak ada yang mau terbang. Tapi kan karena orang berkurang, kebanyakan kan perusahaan itu penerbangan kan membuat pengiriman jadi semakin mahal. Contohnya kirim barang mereka kan mengambil keuntungannya dari pengiriman barang. Nah, apakah ini pesona ini juga terdampak? Apa ongkos kirimnya tetap apa gimana? Kalau ongkos kirimnya ya Mbak, mungkin agak ditambah ya, tapi ada dampak positifnya di sini. Jadi setiap pengiriman itu mendapatkan gratis 2 botol susu yang akan disumbangkan untuk kaum duafa. Jadi walaupun ditambah ongkirnya, mereka tetap tertarik untuk beli karena sekaligus untuk sedekah gitu.
Oke, good. Ya, itu ditambahkan ya. Oke, good. Terus kalau itu pengirimannya kan biasanya semakin lama ya. Contohnya kan kita aja yang biasanya kirim sebelum ada COVID aja kan kita kalau barang nggak datang-datang, kapan datangnya gitu. Kira-kira itu JNE-nya gimana mengatasi kekhawatiran pelanggan? Kayaknya tetap ini ya, karena udah kredibilitas JNE kan udah semua orang udah tahu ya. Kita mau pengiriman yang reguler atau yang ekspres itu yang cepat, kayaknya tetap sama, cuma mungkin harganya lebih mahal gitu aja. Oke, good. Oke. Ya harusnya kalau saya ngelihat ya justru Pesona ini harusnya makin jumlah pesanannya harusnya makin meningkat ya. Karena kan sekarang orang pada nggak bisa pulang kampung kan ya. Lagi wabah begini, orang nggak bisa pulang kampung. Kemudian kalau misalnya kangen sama kampungnya, satu-satunya yang bisa mengobati rasa rindu kan makanan ya. Jadi biasanya mereka pasti akan lebih banyak pesan makanan daerahnya. Ya, makanya strateginya walaupun ongkirnya lebih mahal kan, tapi kan ada sistem itu tadi Bu, buat sampai hari di tempat buat botol susu gitu. Oke, jadi mungkin orang jadi kan waktu presentasi kan katanya kan ongkos kirim tetap kan gitu. Ya, kalau misalnya dilihat dari sini, saya suka dengan kelompok 2 cara melakukan analisanya ya. Cuman memang mungkin tadi masukan dari Mas Nur sama Mbak Herpi lebih difokuskannya sebenarnya ke apa strateginya pada saat COVID-19 ya. Ya Bu, soalnya gini Bu, kemarin kan saya terlalu dengar nih tugasnya apa. Kita strategi pemasaran suatu perusahaan jasa gitu, saya nggak dengar kalau ada COVID-19 ya. Tugas dari apa? Spirit dari semalam ngerjain di vlog saya itu di chat nggak terjadi hal, jadi saya bingung Bu, mau diskusi juga. Ayo kelompoknya nih ya, minta dijitakin ya. Sama, dia kerjain satu malam itu sama satu malam. Jadi saya nggak bulan puasa kadang-kadang. Curhat ya. Maida nilainya 110 itu Bu. Enggak Bu, kalau saya lihat malah jadi kayak mungkin si buku Maida apa jadi ingatnya itu pemasaran strategi ya. Iya, good. Makanya cara untuk menganalisanya bagus. Pemasaran strategi udah dikasih Bapak itu bocoran gitu. Aduh, ya bagus. Oke. Berarti untuk yang kelompok 3 dan kelompok 5 kayaknya kita harus tunda untuk minggu depan. Terus saya minta untuk presentasinya lebih dipersingkat ya waktunya. Karena masih banyak materi yang kita masih harus kejar lagi. Nah, kemudian untuk ini ya, ini catatan untuk semua yang presentasi ya. Yang pertama, kalau Anda menyajikannya dalam bentuk PPT, ini saya ulangin lagi ya. Kalau Anda menyajikannya dalam bentuk PowerPoint, itu tolong jangan semua kata-katanya ditulisin di situ. Ya, karena tulisannya semakin kecil semakin nggak kebaca. Jadi cukup Anda masukkan poin-poin pentingnya aja. Jadi nggak usah semuanya dimasukin, ya. Ini bukan cuma untuk kelompok 2, tapi untuk kelompok yang lain juga, karena semuanya sama ini. Masif semuanya melakukan hal yang sama. Jadi cenderung untuk membaca. Ya, nah kemudian juga lebih fokusnya kepada poin-poinnya aja, supaya kita tuh pada saat melihat slide-nya tuh nggak bosen. Karena begitu ngeliat, orang saya bisa baca. Ibu, gitu. Kelompok 3-nya nanti Iya, untuk minggu depan, karena iya ini karena udah jam 11 ini. Jam 11 waktunya Cufan. Iya, oke. So, puasa berarti. Gak semua puasa, Mas Nur. Oke.
Kalau majikan nggak puasa. Jadi untuk minggu depan, yes. Untuk minggu depan tolong presentasinya lebih lebih dipercepat dan juga masukkan poin-poinnya aja. Ya. Tadi yang dari Hong Kong hadir semua, yang kelompok 2 hadir semua, kelompok 3 nih, Mas Gunawan ada? Mbak Apriani? Mas Ainul Aryardani ada ya? Oke, kelompok 4 tadi yang nggak ada Mbak Nana ya? Mbak Nana masih hadir nggak ya? Nggak hadir ya? Oh hadir. Oke. Mbak Titi Wulandari, ini kelompok 5. Mbak Diah Rahmawati, Mas Endar Aji Atmoko. Oke, so yang kelompok 6 tadi Mbak Paija hadir ya? Hadir. Oke. Kemudian yang kelompok 7 Mbak Ike sama Mbak Eva hadir ya? Oke, good. Oke, kalau gitu hadir semua hari ini. Ada yang mungkin ingin ditanyakan? Jadi kayaknya minggu depan saya harus materinya harus di squeeze. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Di mana nih? Di Taiwan atau? Emang ada teman yang pakai berkit gak, Bu? Minta tolong kusioner, Bu. Saya pakai. Itu mau bikin karir ya, Pak? Boleh. Dikirim aja, Mbak. Iya, Bu, terima kasih. Nanti saya kirimkan segera. Oke, sip. Baik, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah presentasi, ya. Dan semoga untuk yang minggu depan presentasinya juga jadi lebih baik lagi. Oke. Saya mohon izin ya untuk leave, soalnya mau segera ke gereja nih. Oke, terima kasih. Yo, selamat siang semuanya.